Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Channel. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang mengerjakan laporan stock of name. Ya, ini ada soal stock of name-nya. Ya, nanti akan saya buat dari awal. Ya, jadi dari sheet masih kosong. Oke. Nah, kita akan membuatnya dan juga mengerjakan isinya ini, ya, dari rumus-rumusnya juga. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan share kebaikan, ya. Oke, kita langsung kerjakan. Kita ketikkan nama tokonya. Yes. Untuk kecepatan mengetik, silahkan kalian berlatih. Nah, ini kita mulai. Biarkan dulu, jangan kita atur ke tengah-tengahnya ya. Nanti aja kita selesaikan ketikan dulu aja. Nah, tulis ke kanan ya, ke samping kanan. Nah, dalam persediaan awal ini dia ada baris baru dengan kolom yang baru. Nah, dalam persediaan awal ada yang namanya jumlah dan juga nilai. Kita tekan lanjutkan persen jumlah. Nah, penjualan ini juga sama, dia ada punya dua kolom baru. Persediaan akhir juga sama. Profit. Nah, baru kita atur garisnya ya. Ini untuk menyatukan kolom menggunakan merge cell, biar ke tengah pakai ini. Nah, agar lebih cepat kita blok kemudian tekan F4. Nah, namun ini belum warp text ya, artinya tulisan belum ke bawah. Nah, tekan ini, tekan warp text. Oke. Nah, ini juga sama, kita tekan F4, langsung otomatis dia akan mengikuti dengan perintah sebelumnya. F4 lagi. Oh, ini persen penjualan ke bawah ya. Nah, oke. Nah, tadi saya keklik 2 kali. Nah, oke. Nah, cepatkan ya. Oke. Harga jual satuan pokok. Nah, baru kita atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada yang tidak terlihat.
selesai. Nah, di sini dia adalah kanan nomor 1, kodenya A. Kita tekan 2, kita blok ya, kita blok, tarik yang bawah ini. Nah, karena ini urutan, kita tarik saja ke bawah ya, baru kita ketikkan ini ada satu kolom yang belum ada ya, itu rincian barang. Oke, bagaimana menambahkannya? Kita klik di sini ya, tanda panah hitam ini, klik kanan, insert. Nah, dia akan membuat kolom baru. Nah, ini kita buat rincian barang. Oke, kita web tag, kita merge dan center ya maksudnya. Oke, kita ketikkan datanya. Teman-teman cuma 3. AB 206. Nah, kita tarik saja ke bawah. Sorry, 206 ya. Kita tarik ke bawah lagi. Fruit. Stationery ada 5. Kita buat 2 kolom, 2 baris tadi, 1 2. Kita tarik lagi. BB 100. Ini kita tarik. Oke. Kita ketikkan datanya. Oke, satuannya kita tuliskan box. Nah, karena udah ada pak, tinggal kita ketekan P, langsung muncul dia. Kita P
save aja, P, enter, tekan menyesuaikan. Karena dia ini pitch, nah kaleng masukkan harga satuan. Untuk harga ini kan karena dia bentuk rupiah, kita atur, jangan ketikkan Rp ya. Untuk harga pokok ini jangan ketikkan Rp, tapi kita atur di sini ya. Kita accounting, nah kita cari simbolnya ini rupiah. Jika di laptop atau komputer kalian belum pas ke rupiah, kalian cari Rp ya. Oke, kita ketikkan angkanya saja tanpa tanda titik ataupun koma, 2700. Nah, dia akan otomatis ada titiknya. Misalkan mau diberikan koma, kita tambahkan di sini ya. Oke, ini harga pokoknya. Sekarang harga satuan juga sama ya. Nah, ini kita atur di sini, accounting rupiah. Jumlahnya ada 2. Sekarang tipe pengerjaan. Nah, ini kita rapikan dulu. Itu center. Ingat ya, tadi tekan F4 biar kita tidak kelamaan memilih file tombolnya mana yang mau diklik. Oke, sip. Nah, kita untuk mengecilkannya tekan Ctrl dan scroll ya, atau dengan tombol ini. Oke, kita buat tabel. Langsung saja di all border. Oke. Nah, ini kita kerjakan dulu aja. Nah, untuk mempercantik riasannya, tampilannya nanti saja. Yang penting ini selesai dulu. Oke. Nah, kan kalau kita pilih sini kan kelamaan, tekan F4. Nah, presiden awal, nilai. Kalau nilai ini adalah total harga satuan, harga pokok satuan dengan jumlah itu dikalikan ya. Jadi harga pokok dikalikan dengan jumlahnya. Oke. Nah, agar lebih cepat kita tarik.
mau kita tarik langsung ke sini juga boleh ya. Nah, karena di sini nggak ada, kita kosongkan. Nanti di baris ini kan kita tentang total makanannya ya. Persen penjualan. Oh iya, ini ada satu data yang belum kita ketikkan, itu di penjualan. Jumlah yang dijual belum ketahuan. Oke. Persen penjualannya itu sama dengan hasil penjualan, jumlah penjualannya dibagi dengan jumlah persediaan awal dikalikan dengan 100 ya. Namun karena ini nanti bisa otomatis, kita cukup dibagi dengan persediaan awal ya. Nah, ini karena ini persentase, kita klik persen. Nah, berarti 90% terjual ya. Oke, kita tarik ke bawah atau seret. Oke, ini div karena tidak ada data yang kita olah ya, kosong sini kosong. Nah sudah. Kemudian nilai penjualan berarti hasil penjualan dikalikan dengan harga satuan jualnya ya. Kita kalikan bintang kali dengan jumlah ya. Harga jual satuan dikalikan jumlah. Oke. Kenapa gambarnya pagar? Karena tidak muat ya. Nah, kita lebarkan maka akan kelihatan. Kita tarik. Nah, masih ada yang tidak muat, kita lebarkan sekalian. Oke, kita tarik lagi. Hapus. Oke. Persediaan akhir ya. Persediaan akhir itu sama aja dengan stok kita sebenarnya ya. Karena persediaan awal 22, persediaan akhir 20, maka nilai akhir persediaan akhirnya yaitu 20. Jumlah persediaan awal dikurangi jumlah penjualan. Nah, kita klik 2 kali. Nah, lebih cepat ya. Kita klik 2 kali, nggak usah ditarik. Oke, sekarang kita mencari nilai dari persediaan akhir, yaitu karena kita menggunakan stok ya, persediaan akhir, maka kita kalikan ini dengan harga pokoknya ya. Harga pokok dikali dengan jumlah persediaan akhirnya. Oke, kita klik 2 kali. Persentase stok yaitu sama dengan jumlah persediaan akhir dibagi dengan persediaan awal ya. Kita bagi saja dan klik 2 kali. Nah, yang ini div ini kita hapus. Oke, ingat persentase ya, kita klik persen. Nah, oke. Kemudian harga pokok penjualan itu sama dengan harga persediaan awal ya. Nilai persediaan awal dikurangi dalam kurung jumlah persediaan akhir dikalikan dengan harga pokok. Nah, tuh ya. Ingat, harga pokok penjualan itu adalah nilai persediaan awal dikurangi dalam kurung jumlah persediaan akhir dikali dengan harga pokok satuan. Tutup kurung, enter. Kita klik 2 kali. Nah, untuk nilai profit yaitu profit itu sama aja dengan keuntungan. Jadi keuntungannya yaitu dalam kurung harga satuan jual dikurangi dengan harga satuan pokok
Nah, ini kan kita ketemu untung nih, satu barang berapa, kemudian dikalikan dengan hasil penjualan, ya, jumlah penjualannya berapa penjualannya. Nah, 16.000. Oke, klik. Nah, ini adalah rupiah ya, net accounting ya. Oke, dalam bentuk rupiah. Nah, untuk persentase profit yaitu berasal dari nilai profit dibagi dengan harga pokok penjualan. Oke, karena persen ya, kita klik persen tadi. Nah, kemudian keterangan lakunya yaitu jika persentase penjualan kurang dari 35%, maka barang tidak laku. Kemudian jika lebih dari 80% barang laku. Selain itu, dia cukup laku. Maka rumusnya itu if, bahasa Inggrisnya jika persentase penjualan kurang dari 35%, maka karena ini adalah value-nya teks, maka kita berikan tanda petik. Kalau angka tidak perlu tanda petik ya. Barang tidak laku, tutup petik, titik koma. Nah, kurang dari 80%. Nah, jika kita tambahkan jika, karena masih ada dua kemungkinan lagi. Lebih jika persentase penjualan lebih dari atau sama dengan 85%, maka barang laku. Selain itu, barang cukup laku. Kita tutup dengan kurung. Barang laku. Kita klik 2 kali. Nah, nih. Karena persentase penjualan kurang dari 35%, maka barang tidak laku. Ini karena dia kurang dari 85% dan lebih dari 35%, dia cukup laku. Oke. Silahkan diingat-ingat ya tadi rumusnya ya. Nilai persediaan awal yaitu hasil perkalian antara jumlah persediaan awal dan harga pokok satuan. Ya. Kemudian persentase penjualan yaitu sama dengan 20 jumlah penjualan ya. Jumlah penjualan dibagi dengan jumlah persediaan awal. Nilai penjualan yaitu hasil perkalian harga jual satuan dengan jumlah penjualan. Persediaan akhir jumlahnya yaitu jumlah awal dikurangi hasil penjualan, jumlah penjualan. Nilai akhir yaitu jumlah persediaan akhir ya, dikalikan dengan harga satuan pokok, karena kita masih di pokok ya. Persediaan akhir itu masih milik kita. Nah, persentase stok yaitu jumlah persediaan akhir dibagi dengan jumlah persediaan awal. Harga pokok satuan yaitu nilai persediaan awal dikurangi dengan jumlah persediaan akhir dikali dengan harga pokok penjualan, harga pokok satuan ya, atau sebenarnya lebih ringkasnya harga pokok penjualan yaitu selisih atau pengurangan dari nilai persediaan awal dengan nilai akhir, itu ketemu harga pokok penjualan. Keuntungan yaitu selisih ini harga jual dan harga pokok. Jadi selisih itu harga jual dikurangi
harga pokok dikalikan dengan hasil penjualan ya. Persentase profit yaitu nilai profitnya dibagi dengan harga pokok penjualan. Kemudian rumusnya itu tadi pakai if ya. Ya, satu lagi, jika ini tidak semua perangkat atau komputer atau laptop itu menggunakan titik koma. Ada yang dia cukup menggunakan koma. Jadi menggunakan koma atau komanya bisa dilihat ketika kalian mengetikkan rumus. Ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, dia ada tanda titik koma. Nanti misalkan dia cukup koma berarti dia koma saja. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Silahkan share videonya. Oh iya, ada satu lagi. Ada yang belum dikerjakan, yaitu total makanan ya. Ini total. Total itu menggunakan sum. Ya. Klik di sini, tekan tombol shift, klik di bawah. Kemudian tekan enter. Ya. Biar cepat, kita tarik saja ke kanan. Oke. Nah, perhatikan hal-hal yang belum perlu ya. Yang tidak perlu maksudnya. Nah, oh iya, ini dia akan menjadi RP semua ya. Kita cancel aja, kita undo ya. Yang penting kalian tahu rumusnya yaitu sum. Oke. Yang RP bisa kita tekan Ctrl C, kita kopikan, paste, kita pastekan Ctrl V ya. Nah, untuk penjualan ini sum jumlahnya kita sum. Oke. Nah, untuk persentase kita menggunakan rata-rata, yaitu rumus rata-rata A V G average ya. Kita klik sampai sini, enter. Oke, kita kopikan. Begitupun yang total minuman ya, sama dengan sum. Kita Ctrl C, kita samakan dengan yang di harga karena sama-sama rupiah. Salah. Kemudian ini sama dengan sum. Jadi rata-rata adalah AV Raga. Oke. Nah, sekarang perhatikan di makanan dan minuman jumlah referensinya sama ya. Jadi kita cukup copy saja yang di sini. Kita pastekan. Oke. Nah, total ini adalah total yang kita pilih ya. Itu sama dengan total makanan, kita tambah total minuman, kita tambah total stationery. Kita copy. Sama dengan tambah dari tambah tanda tambah jumlahnya kebanyakan ya. Untuk persentase yaitu average. Nah, untuk mengselect ini kita tekan Ctrl ya. Kalau tekan Shift nanti dia mengeblok. Jadi kita tekan Ctrl, kita ulangi ya.
Kalau kita tekan satu-satu gini kan dia pindah-pindah nih. Nah, biar dia tetap, kita tekan Ctrl CTRL nya kita tekan enter. Nah, kita kopikan saja, kita save. Oke, kita save. Kalau sudah, silakan di save. Oke, demikian tutorial mengerjakan laporan stock of name. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.